Renungan singkat firman Tuhan yang bertemakan kuat dalam masalah. Setiap orang pasti senang jika dia memiliki kekuatan di dalam menghadapi masalah, terlebih jika menang menghadapi masalah. Menang di sini artinya masalah tetap ada, bahkan terjadi, namun batin roh kita kuat untuk menghadapi dan menanggungnya. Di mana di sini Tuhan Yesus juga menghadapi bahkan mengalami penyaliban, namun rohnya bisa kuat, bisa teguh, bisa kokoh jiwanya di dalam menanggung masalah yang dia alami, yaitu penyaliban yang memang dia harus tetap dia jalani. Di mana kita boleh baca dalam kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Namun yang mau saya tekankan di ayat yang ke 40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi di sini kita mau belajar dari pribadinya Tuhan Yesus yang dia tetap kuat di dalam masalah, sekalipun masalah itu tetap dia alami, dia lewati. Bukan belajar dari pribadi Petrus ya, di mana di sini Tuhan Yesus sudah berbicara khusus kepada Petrus, berjaga-jagalah 1 jam saja supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, di mana yang pada akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali setelah ayam berkokok. Namun kita tidak berfokus pada pribadi Petrus saat ini, namun kita berfokus pada pribadi Tuhan Yesus yang dia bisa kuat menanggung masalah. Bahkan Tuhan Yesus tidak lari dari masalah yang dia alami, bahkan yang akan dia lewati. Sekalipun sepertinya ada ya negosiasi, di mana sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa dan berkata, "Jikalau sekiranya cawan ini lalu daripada aku Bapa, namun kehendak-Mu lah yang jadi." Di mana di sini Tuhan meminta atau sepertinya negosiasi. Janganlah maunya seperti ini. Masalah yang boleh kulalui, kulewati, atau kesusahan yang boleh kualami. Namun Tuhan Yesus tidak berpegang pada prinsipnya dia yang pada saat itu yang dia memang harus alami secara daging, di mana 100% pada waktu itu adalah manusia. Dia mengalami sakit ketika disalib, ketika dicambuk. Namun Tuhan Yesus tak berkata, "Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku." Jadi di sini pribadi Tuhan Yesus sungguh sangat kuat, sungguh sangat menang. Walaupun tetap melewati masalah, mengalami masalah yang terjadi, namun jiwanya, rohnya kuat. Sehingga dia tidak lari dari masalah yang ada. Dengan cara apa dia bisa kuat itu? Dengan cara berdoa. Yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dalam doa tetap siaga supaya jangan sampai jatuh ke dalam dosa, bahkan ke dalam pencobaan. Terus yang kedua, tetap yang Tuhan lakukan itu tetap berdoa. Tuhan Yesus tetap menyatakan isi hatinya dan keinginan hatinya, di mana tadi, "Jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, namun kehendak-Mu lah yang jadi." Tuhan tetap berdoa,
dan menyatakan isi hatinya, namun dia tidak mau mengambil keputusan kehendaknya sendiri. Dia tetap mau menjalankan keinginan Bapa di sorga. Dan yang ketiga juga, Tuhan tetap berdoa. Tuhan Yesus berdoa minta kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginannya, bukan keinginan pribadinya. Dimana kalau hal ini kita lakukan, walaupun masalah tetap kita alami, tetap kita lewati, namun ketika kita tetap yang pertama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan, yang kedua berdoa, mencurahkan isi hati, itu sangat lebih bagus ketika kita berdoa mencurahkan isi hati kepada Tuhan, yang sekalipun memang tetap kehendak Tuhan yang terjadi, namun ketika kita curhat kepada itu lebih berbahagia. Solusi ada ketika kita berdoa. Hati lega, solusi ada, itu yang lebih utama. Walaupun solusinya tetap kita lewati, namun itu tadi, kekuatan yang daripada Tuhan itu kita alami. Jadi lebih baik kita bercurah hati ya, curhat, mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan dibanding kepada manusia. Dimana ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada manusia, bukan solusi yang kita dapat. Mungkin masalah akan semakin besar, melebar, namun solusi tidak ada. Namun di sini Tuhan mengajarkan kita supaya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, yang sekalipun masalah tetap kita lewati, namun ada kelegaan hati yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Terus juga tetap berdoa, meminta kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita maunya enak-enak, santai-santai, senang-senang, hoga-hoga, bahkan pesta pora, namanya juga daging. Namun kita harus tetap berpatokan pada kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan salah jalur, jangan salah jalan. Sebab ketika kita salah jalan, yang pada akhirnya adalah kebinasaan. Ketika kita hanya memuaskan dan mengikuti keinginan daging, yang pada akhirnya adalah kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan menyerah, tapi mintalah kekuatan daripada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Langkah pertama berdoa, langkah kedua berdoa, langkah ketiga tetap berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Maka kita kuat untuk menghadapi, bahkan melewati dan juga menanggung masalah yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tetap teguhkan hatimu di dalam Tuhan. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Walaupun masalah harus kita lewati, namun kita bisa kuat di dalam menghadapinya dan kita tidak lari dari masalah. Itulah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.